Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam, Ibu Dr. Samsul Susilawati MPD, dan yang kami hormati kepada kawan-kawan semua. Di sini saya Fikainun Haq dan teman saya lainnya yaitu Astuti dan Reza Dwi Yoga Yunyanto sebagai kelompok 7 akan menjelaskan tentang model ADI dalam pengembangan media pembelajaran. Ada beberapa tahap yang akan kami jelaskan di sini. Yang pertama tentang klasifikasi dan tahap model ADI. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu model ADI. Model ADI muncul sekitar pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Model ADI merupakan akronim dari 5 tahap proses pengembangan. Yang pertama, A-nya adalah analisis, D-nya adalah desain, D yang kedua adalah development atau pengembangan, I-nya adalah implementation, dan E-nya adalah evaluation. Dalam mendesain sistem instruksional menggunakan pendekatan sistem ini, langkah-langkah pengembangan produk, model penelitian, dan pengembangan ini lebih rasional dan lebih lengkap daripada model 4D. Model ini memiliki kesamaan dengan model pengembangan sistem basis data yang telah diuraikan sebelumnya. Inti kegiatan pada setiap tahap pengembangan juga hampir sama. Oleh sebab itu, model ini dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media, dan bahan ajar. Jadi bisa menggunakan model ADI ini. Selanjutnya, esensi pendekatan sistem adalah membagi proses perencanaan pembelajaran ke beberapa langkah untuk mengatur langkah-langkah ke dalam urutan-urutan yang logis. Urutan-urutannya tidak boleh acak, yaitu harus melalui analisis terlebih dahulu, kemudian desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu analisis yang dimaksud. Ya, analisis di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, analisis kinerja, analisis siswa, analisis fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, kemudian analisis tujuan pembelajaran. Analisis kinerja dalam tahapan ini untuk mengetahui dan mengklarifikasi apakah masalah yang dihadapi memerlukan solusi berupa pembuatan pemerangkat pembelajaran. Artinya, dari proses pembelajaran pada saat itu dievaluasi apakah memerlukan sebuah solusi atau memerlukan sebuah masalah sehingga perlu dicarikannya solusi untuk menemukan suatu pembelajaran yang baru. Karena output yang akan dihasilkan adalah berupa karakteristik atau profil calon peserta belajar, identifikasi kesenjangan, identifikasi kebutuhan, dan analisis tugas yang rinci didasarkan atas kebutuhan. Itu adalah analisis kinerja. Sebelum ke analisis siswa, di analisis kerja itu terdapat syarat-syarat pengembangan pembelajaran tersebut ketika setelah menemukan model pengembangan pembelajaran yang baru atau ketika dalam proses penganalisisan kinerja menemukan sebuah permasalahan sehingga kita harus menciptakan sebuah solusi yaitu melahirkan perangkat pembelajaran yang baru. Sebelum perangkat pembelajaran yang baru itu digunakan, itu disiapkan sebuah pertanyaan. Yang pertama, apakah model atau metode yang baru tersebut mampu mengatasi masalah pembelajaran yang sedang dihadapi? Misalkan masalahnya apa? Jadi ditanyakan dulu, apa sudah kompeten atau belum, sudah relevan diterapkan atau belum, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah model atau metode yang baru tersebut mendapat dukungan fasilitas yang diterapkan? Jadi fasilitasnya akan seperti apa, mendukung atau tidak, alat dan bahan, dan material-material yang lain yang mendukung proses pembelajaran tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah dosen atau guru mampu menerapkan model atau metode pembelajaran baru tersebut? Ini juga yang termasuk salah satu yang paling penting. Tidak hanya sebatas di ide atau di gagasan. Jadi ketika produk pembelajaran yang baru tersebut sudah siap, sumber daya manusia sebagai pengajarnya pun mampu mengoperasionalkan atau mampu mentransformasikan metode alat tersebut kepada siswa. Tujuannya untuk siswa memahami sesuatu yang lebih sederhana atau siswa mampu menangkap atau merespon lebih cepat daripada permasalahan-permasalahan pada proses pembelajaran sebelumnya.
Itu analisis kerja. Selanjutnya adalah analisis siswa. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa yang beragam. Hasil analisis siswa berkenaan dengan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dapat dijadikan gambaran dalam mengembangkan bahan ajar dalam pembelajaran. Jadi, ya ini proses analisis ini kan memang apa ya? Mungkin sangat rinci, mulai dari kinerja, kemudian siswa. Ini siswa adalah objek yang diteliti oleh pengajar, guru, dosen. Jadi bagaimana karakter siswa di kelas sehingga untuk mencocokkan pembelajaran bahan yang seperti apa yang kita gunakan di dalam ruangan kelas tersebut gitu. Ini adalah analisis siswa. Selanjutnya analisis fakta, konsep, prinsip dan prosedur. Analisis materi ini berkenaan dengan fakta, konsep, prinsip dan prosedur yaitu tak lain adalah bentuk identifikasi terhadap materi agar relevan dengan pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran. Yaitu berupa perencanaan, berupa planning, berupa penyesuaian, adaptasi, lebih ke bagaimana menyiapkan secara struktur atau sistematis apa yang akan diajarkan kepada siswa. Ini adalah analisisnya. Kemudian analisis tujuan pembelajaran. Analisis tujuan pembelajaran merupakan langkah yang diperlukan untuk menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh siswa. Jadi, kira-kira dari proses pembelajaran itu apa goal yang akan didapat? Apa yang akan dicapai kira-kira oleh siswa? Jadi, memang harus benar-benar tersusun, tersistematis. Ada rangkaian-rangkaian proses yang harus dicapai sebelum sebelum akhirnya terciptalah tujuan yang diinginkan oleh guru ataupun oleh lembaga dalam sekolah tersebut. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya yaitu dalam tahapan proses pengembangan, eh, selain analisis, yang kedua yaitu desain. Lah dalam tahapan model ADI ini eh, terdapat beberapa perencanaan pengembangan bahan ajar, diantaranya meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, penyusunan bahan ajar dalam pembelajaran kontekstual dengan mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk menentukan materi pembelajaran berdasarkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, alokasi waktu pembelajaran, indikator, dan instrumen penilaian siswa. Yang kedua, yaitu merancang skenario pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar dengan pendekatan pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan kompetensi bahan ajar. Jadi bisa kita lihat, bisa kita memilih kompetensi bahan ajar apa yang akan kita ajarkan, yang kita kembangkan. Lalu kita menyesuaikan dengan media. Selanjutnya yang keempat, perencanaan awal perangkat pembelajaran yang didasarkan pada kompetensi mata pelajaran. Yang kelima, merancang materi pembelajaran dan alat evaluasi belajar dengan pendekatan pembelajaran. Jadi, tahap perancangan difokuskan eh, pada tiga kegiatan, yaitu pemilihan materi sesuai dengan karakteristik mahasiswa, siswa, dan tuntutan kayak kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa. Lalu seperti strategi pembelajaran, bentuk dan metode asesmen serta evaluasi. Nah, dalam tahapan ini dirancang struktur buku ajar dan kerangka isi buku ajar. Lalu hasil yang diperoleh pada tahapan ini juga nantinya itu akan dievaluasi sendiri. Itu yang selanjutnya yaitu pengembangan. Uh, Pengembangan dalam model ADI ini berisi kegiatan realisasi rancangan produk. Dalam hal ini adalah bahan ajar. Langkah pengembangan dalam penelitian ini meliputi kegiatan membuat dan memodifikasi bahan ajar. Nah, dalam tahapan desain ini telah disusun kerangka konseptual pengembangan bahan ajar. Terus lalu dalam tahapan desain ini telah disusun juga
seperti kayak kerangka konseptual pengembangan bahan ajarnya, lalu dalam bentuk produk pengembangan bahan ajar yang siap diimplementasikan sesuai dengan tujuan. Nah, dalam melakukan langkah pengembangan bahan ajar ini ada dua tujuan penting yang perlu dicapai. Seperti yang pertama, memproduksi atau merevisi bahan ajar yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang kedua, memilih bahan ajar terbaik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya masuk pada implementasi. Nah, pada implementasi ini, pada tahapan ini, dalam penelitian ini merupakan tahapan untuk mengimplementasikan rancangan bahan ajar yang telah dikembangkan pada situasi yang nyata di kelas. Selama implementasi, rancangan bahan ajar yang telah dikembangkan diterapkan pada kondisi yang sebenarnya. Materi bahan ajar yang telah dikembangkan disampaikan sesuai dengan pembelajaran. Jadi, setelah diterapkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran, kemudian itu dilakukan evaluasi awal untuk memberikan umpan balik pada penerapan pengembangan bahan ajar berikutnya. Tujuan utama dalam langkah implementasi antara lain itu yang pertama, membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua itu menjamin terjadinya pemecahan masalah untuk mengatasi persoalan yang sebelumnya dihadapi oleh siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memastikan bahwa pada akhir pembelajaran kemampuan siswa itu meningkat. Jadi bisa melihat oleh seorang guru memastikan bahwasannya di akhir pembelajaran itu eh, bisa mengukur kemampuan siswa itu meningkat atau tidaknya. Selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, evaluasi merupakan langkah terakhir dari model desain sistem pembelajaran ADI. Jadi evaluasi ini sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran. Jadi evaluasi ini dilakukan dalam dua bentuk, yaitu eh, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka atau di akhir pekan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan berakhir secara keseluruhan atau semester akhir semester. Evaluasi sumatif ini mengukur kompetensi akhir atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan umpan balik terhadap pengembangan bahan ajar. Kemudian revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh tujuan pengembangan bahan ajar. Evaluasi di sini bisa dilihat terhadap pengembangan bahan ajar dalam pembelajarannya itu bertujuan untuk mengetahui seperti beberapa hal di mana yang pertama itu seperti sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Yang kedua, peningkatan kemampuan siswa yang merupakan dampak dari keikutsertaan dalam kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu keuntungan yang dirasakan oleh sekolah akibat adanya peningkatan kompetensi siswa melalui kegiatan pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran. Selanjutnya, keterkaitan mengenai model ADI dan media pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Mas Reza. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan model ADI dalam pengembangan media pembelajaran. Keterkaitan model ADI ini kami ambil berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Nurul Azizah dan Syarifah yang berjudul Desain Pembelajaran ADI E-Learning pada materi Sejarah Kebudayaan Islam di SMA 1 Muhammadiyah Ponorogo. Nah, kedua penulis ini melakukan sebuah penelitian terkait model ADI ini untuk diterapkan pada media pembelajaran kemudian bahan ajarnya.
tahapan yang dilakukan oleh kedua peneliti ini adalah yang pertama adalah mewawancara kepada guru dan siswa. Nah, apa tujuan wawancara ini? Yakni adalah untuk mendapatkan gambaran terkait pembelajaran atau materi SKI pada atau berbasis e-learning pada masa daring. Nah, hal ini bertujuan untuk menganalisis masalah yang terjadi serta kebutuhan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian tahapan yang kedua ini adalah tahapan desain. Nah, tahapan desain nanti ada tahapan-tahapannya ya, akan saya jelaskan secara rinci nanti satu persatu. Media yang dipilih ini adalah flipbook dan quiz creator. Ini adalah media yang bisa dipakai untuk menaruh materi pada sebuah platform yang lebih menarik. Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan isi materi sesuai dengan bahan ajar, kemudian menyiapkan soal latihan untuk dapat disajikan melalui media pembelajaran flipbook dan quiz creator. Kemudian tahapan yang ketiga adalah development atau pengembangan, yakni peneliti menyusun dan mengembangkan RPP dengan menggunakan pendekatan berbasis SCL atau Student Centered Learning. Nah, ini tahapan yang ketiga. Kemudian tahapan yang keempat adalah penerapan atau implementasi. Nah, implementasi menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet untuk menyajikan materi melalui flipbook dan di akhir memberikan soal menggunakan quiz creator tadi. Dan yang kelima adalah evaluasi atau penilaian. Peneliti juga melakukan uji coba kepada 40 siswa dari 231 jumlah populasi siswa kelas 10. Nah, kemudian dari 40 siswa ini dilakukan menyebarkan sebuah angket yang kemudian mereka akan berpendapat apakah model yang diberikan ini menarik atau cukup baik atau bagaimana. Nah, ini seperti itu. Kemudian validasi di sini dilakukan oleh 2 orang validator. Validator ini adalah orang yang berkompeten dalam bidang media dan bahan ajar. Nah, ini nanti kedua validator ini akan menilai apakah model yang diterapkan oleh guru ini sudah tepat atau belum, atau sudah baik atau belum. Nah, ini adalah gambaran umumnya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Baik, langsung saja masuk ke yang pertama, yakni adalah tahapan analisis. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, tahap yang pertama analisis ini adalah menganalisis tujuan pembelajaran. Guru menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan KI dan KD yang telah ditetapkan. Yang kedua, menganalisis karakteristik siswa dan materi. Guru menganalisis karakteristik siswa sesuai dengan kemampuan kognitif dan sumber daya yang mendukung. Nah, jadi tidak hanya karakteristik siswanya saja, tapi juga sumber daya yang mendukung. Apakah mampu nggak ini diterapkan? Kemudian siswa pada tingkat sekolah menengah atas diarahkan pada pencapaian keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill atau HOTS. Nah, itu adalah tahapan yang pertama, tahapan analyze atau tahapan analisis. Baik, kemudian yang kedua adalah tahapan desain. Nah, setelah tadi menganalisis, guru atau kemudian ini menyiapkan sebuah desain yang tepat untuk untuk menyajikan materi dengan cara yang menarik tadi. Yang pertama, guru menyiapkan konten atau isi materi dengan memperhatikan bahasa yang sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir siswa dengan tetap memperhatikan efisiensi waktu. Nah, jadi materi-materi yang akan dimasukkan ke dalam media, ya, itu disiapkan, kemudian dibuat untuk menarik dan kemudian tidak juga mempertimbangkan efisiensi waktu. Yang kedua, guru memilih strategi dan media yang tepat untuk proses pembelajaran. Ya, seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa guru di sini menggunakan media flipbook dan quiz creator. Flipbook untuk menyampaikan materi, dan quiz creator untuk menyajikan soal-soalnya. Nah, ini adalah kedua media yang digunakan dalam penelitian ini.
Tujuan dari tahap ini adalah menghasilkan rancangan desain. Kegiatan pada tahap ini adalah dilakukan 2 langkah untuk membantu guru menyampaikan materi menggunakan media pembelajaran flipbook dan untuk membantu penyampaian instrumen penilaian menggunakan media quiz creator. Dan langkah-langkah untuk menggunakan atau membuat flipbook dan quiz creator sudah ada di makalah, teman-teman bisa simak dan atau baca sendiri bagaimana cara membuat media flipbook dan quiz creator ini. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan development atau pengembangan. Pada tahap ini guru menyusun dan mengembangkan RPP dan silabus dengan menggunakan pendekatan berbasis student centered learning. Murid dibiasakan untuk dapat menyampaikan atau mempresentasikan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam pembelajaran berbasis student centered learning, murid tidak boleh hanya mendengarkan dan menerima pengetahuan oleh guru, namun harus dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian isi yang dipaparkan oleh media flipbook untuk memudahkan penyampaian guru pada pembelajaran jarak jauh. Dalam penggunaan media, guru memperhatikan aspek berikut. Nah, jadi media yang digunakan guru yakni adalah flipbook dan quiz creator tadi harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah kelayakan praktis. Apa itu kelayakan praktis? Yakni familiar untuk digunakan. Jadi ketersediaan waktu dan sarana prasarana yang mendukung. Praktis ya. Yang kedua adalah kelayakan teknis, yakni kelayakan pesan atau sesuai tujuan sasaran belajar, kejelasan struktur pengajaran, kemudahan untuk dipahami, dan sistematika yang logis. Ya, kemudian yang kedua dari kelayakan teknis ini adalah kualitas visual, terdiri dari keindahan, kesederhanaan, sederhana, jelas, dan terbaca, harmonisasi, dan keseimbangan. Jadi selain pada pesannya juga masuk, tapi juga ini memperhatikan segi visual. Menarik nggak untuk dilihat? Menarik nggak untuk dibaca? Menarik nggak untuk dipelajari? Nah, ini juga memperhatikan hal tersebut. Yang ketiga adalah kelayakan biaya. Biaya yang terjangkau, efektif, dan efisien. Untuk pembuatan flipbook dan quiz creator tadi, itu sangat bisa dibilang tidak dipungut biaya apapun ya. Hanya membutuhkan media atau alat laptop ataupun PC untuk membuatnya. Nah, jadi sangat terjangkau, efektif, dan efisien. Kemudian tahapan selanjutnya adalah implementasi, yakni penerapan dari tahapan-tahapan sebelumnya tadi, yakni analisis, kemudian desain, kemudian pengembangan. Ini kemudian masuk ke tahap yang keempat, yakni adalah implementasi. Pada tahap implementasi atau pelaksanaan, desain yang telah selesai dirancang diimplementasikan pada situasi kelas dalam pembelajaran e-learning. Dari implementasi yang telah dilakukan, didapatkan evaluasi untuk memberi umpan balik pada penerapan desain dan perencanaan pembelajaran yang telah ada. Nah, ini adalah tahapan implementasi. Jadi tahapan-tahapan tadi diterapkan pada siswa, apakah benar ini masuk atau tidak. Nanti kemudian masuk ke tahap yang terakhir, ini adalah tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, guru menentukan kriteria penilaian terhadap desain pembelajaran yang telah disusun menggunakan model ADI. Desain tersebut harus diuji coba dan validasi oleh ahli. Nah, ahli di sini maksudnya adalah ahli media, ahli yang paham tentang media dan ahli yang paham tentang tentang orang-orang yang berkompeten dalam media tersebut. Nah, desain dan media yang digunakan telah disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Selain itu, kemampuan kognitif siswa pada usia sekolah menengah atas telah memasuki dimensi pengetahuan pada tingkat berpikir tinggi, yaitu tingkat kognitif C4 sampai C6. Ini masuk pada tahap analisis, evaluasi, dan mencipta. Nah, kemudian seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa tahapan evaluasi ini juga diperlukan adanya validasi oleh ahli dan juga penilaian dari para siswa. Apakah benar model yang sudah dirancang sedemikian rupa itu efektif atau tidak, atau menarik atau tidak, atau dapat diterapkan untuk selanjutnya atau tidak. Nah, ini perlu adanya penilaian atau evaluasi. Nah,
Eh, di sini dikatakan pengolahan data angket uji ahli pada penelitian ini menggunakan numerical rating scale. Tahap numerical rating scale adalah pernyataan tentang kualitas tertentu dari sesuatu yang akan diukur, menunjukkan skor sesuatu yang diukur. Setiap butir pernyataan angket memiliki skala pengukuran dari skor 1 sampai skor 4. Hasil validasi dari ahli terkait isi media dan media pembelajaran yang disusun menggunakan model ADI adalah menunjukkan rata-rata 3,49 dari 4 dengan predikat baik dan 3,62 dengan predikat sangat baik untuk media pembelajarannya. Jadi untuk isi materi itu mendapatkan skor 3,49 dengan predikat baik, dan untuk media itu mendapat skor 3,62 dengan predikat sangat baik. Siapa ini yang menilai? Yakni adalah validator. Sedangkan untuk hasil uji coba respon siswa terhadap desain pembelajaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, ini adalah siswa. Dari 40 siswa yang mendapatkan dari sampel yang diambil tadi, maka dari 30 siswa memiliki atau memberikan respon sangat baik, kemudian dari 6 siswa memberikan respon baik, dari 3 siswa memberikan respon cukup baik. Ya, artinya dari sebagian besar atau paling besar mengatakan bahwa model yang sudah diterapkan atau model ADI yang sudah dikembangkan ini, yang sudah disusun ini, itu sangat baik, ya, sangat baik. Dengan demikian, media pembelajaran dengan model desain ADI sangat cocok digunakan dalam kegiatan pembelajaran materi SKN. Nah, jadi kemudian selain itu, kenapa kok di model ini itu ada namanya development atau pengembangan, yakni ya dengan bertambahnya hari atau semakin hari, maka guru juga wajib untuk mengembangkan media ataupun bahan ajar yang telah atau yang pernah disampaikan. Bisa jadi dengan disampaikan dengan media yang lebih baik, kemudian dengan bahan ajar yang lebih menarik, dan seterusnya. Nah, kemudian seperti itu terus. Jadi model ADI ini selalu seperti itu. Dari analisis, kemudian desain, kemudian pengembangan, kemudian implementasi, kemudian evaluasi. Seperti itu terus. Jadi model ini selalu berjalan seperti itu terus. Ya, ini kesimpulan yang sudah saya bacakan tadi. Dengan demikian diharapkan dengan adanya media pembelajaran ini membantu guru dalam proses pembelajaran e-learning dan mampu menjadikan proses pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Oke, itu dari kami. Terima kasih banyak. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang perlu kita diskusikan, kami persilakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.